Selamat malam semuanya, ya ini Vlog edisi 19 Mei 2024. Seperti biasanya, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ya Vlog edisi terakhir, edisi 16 Mei 2024. Baik, karena ini hari Minggu, seperti biasanya sudah kami sampaikan bagaimana pandangan kami terkait ISG di minggu ini setelah pada perdagangan minggu kemarin, ya. ISG berhasil naik cukup signifikan, ya. Kenaikan ini bahkan hampir mencapai level area resisten terdekat, yaitu di 7374 sampai dengan 7430, yang mana yang kami perkirakan ada potensi untuk ISG dalam jangka pendek ini akan terkonsolidasi di area 7100 sampai dengan 7430 itu maksimalnya. Sementara ini kami melihat potensi penurunan di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Mei, setelah nantinya akan ada pengujian resisten dan itu terbentuk sebuah pola konsolidasi turun, ya, dan kami masih melihat ISG masih ada potensi untuk kembali lagi ke 7100, setidaknya ke 7020. Itu adalah area support yang memungkinkan dalam jangka pendek. Jangka pendek ini dalam siklus turun atau siklus koreksi jangka pendek. Silahkan dibaca. Nah, ini untuk minggu ini saham yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan, potensi profit 9 sampai dengan 20%. Untuk apa sahamnya, silahkan Anda klik ini untuk member PTR, Private Trading Room. Kita lanjut ke pembahasan saham di kolom komentar ide-ide yang masuk. Yang pertama, baik, mohon dibahas auto, prospek secara funda maupun teknikal, apakah bisa kembali ke all time high? Oke. All time high jauh ya. Sekarang harganya di bawah 2000 dan all time high-nya hampir 4000-an, 3500 ya, hampir ke 4000. Apakah bisa atau tidak, kita perlu melihat secara sebentar. Ini ternyata bukan itu ya all time high-nya. All time high-nya di 4000-an, sesuai dengan saya katakan tadi awal, 4000-an ya. Ini adalah peak performance 10 tahun yang lalu, yang seperti yang kami bahas kemarin di Astra ketika kami berkarir. Saham-saham seperti Astra itu dulu luar biasa kenaikannya, ya. Salah satunya ditopang oleh Auto, kemudian juga United Tractor waktu itu, dan saham ini mulai mengalami stagnan di 2013 ke waktu itu seingatnya setelah pemilu 2014 terjadilah penurunan, ya. Nah, penurunan inilah yang sampai dengan saat ini belum bisa mengembalikan harga Auto ke atas 4000-an lagi. Apakah itu ada faktor fundamentalnya atau tidak? Mari kita lihat dulu. Kalau kita mengacu pada peak performance waktu itu, berarti ya fundamentalnya harus jauh lebih baik dibandingkan tahun itu. Nah, kita lihat dulu apakah di 2000, sayangnya di 2014 datanya memang tidak ada di sini. Namun kalau kita melihat dari karakteristik dari Auto sendiri, memang hampir mirip dengan Astra sendiri induknya, di mana dia memang pertumbuhannya relatif stabil dan secara profitabilitas kita melihat di sini juga cukup stabil walaupun tipis. Ya, itu jadi kalau kita bicara margin di sini relatif tidak terlalu menarik karena dia bisa dikatakan tipis, dan margin yang tipis itu memang yang kami hindari, ya, karena rawan sekali untuk minus atau rugi. Di sini marginnya setipis itu juga didukung dengan tipisnya margin operasional, ya, sehingga ya kami akan cenderung untuk tidak berinvestasi di Auto kemungkinan kalau karakteristik bisnisnya seperti ini dengan marginnya setipis ini, itu ya. Jadi sayangnya di sini tidak ada data 2014, saya juga nggak hafal berapa. Yang jelas memang secara pertumbuhan Auto ini bisa dikatakan ya pertumbuhannya cukup stabil dan cukup ya, positif, namun secara margin memang relatif tipis. Itu ya, jadi sempat mengalami penurunan tapi ini sudah recover
di 2022 ya, dimana dalam 5 tahun 6 tahun terakhir kinerjanya di 18 triliun ini ya. Ini adalah level yang bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Nah, apakah harga sahamnya ini bisa ke sana ke depannya? Mungkin saja ya. Nah, jadi sekarang ini menurut saya ini wajar dia mengalami penurunan karena memang ini adalah resisten secara teknikal. Kemarin sudah bahkan melebihi dari target di 2.900 atau 3.000 ini. Nah, apakah sekarang ini sudah berada di target retrace atau target koreksi yang wajar untuk saham auto ini dalam prosesi naik lebih tinggi? Kita lihat dulu ya. Nah, sepertinya kami melihat potensi untuk auto sendiri cukup patuh dengan EMA 60 dan kemungkinan EMA 60 ini harus diuji terlebih dahulu sebelum auto melanjutkan kenaikan. Jadi dalam jangka pendek kemungkinan akan ada penurunan karena EMA ini adalah support yang dinamis, ya, level yang dinamis. Ya, semakin turun tentunya saja ya ini semakin turun juga, semakin melandai, semakin flat. Nah, ini nanti akan ketemu kemungkinan perkiraan saya di 1.800 sampai dengan 1.700. Yang mana ini bertepatan dengan resist yang sudah dibentuk di masa lalu. Jadi ini bisa menjadi patokan Anda untuk mungkin Anda kalau cocok dengan margin yang tipis seperti auto ini, Anda bisa pertimbangkan untuk level buy on weakness atau mengakumulasi kalau investasi jangka panjang bertahap setidak-tidaknya di bawah 1.800. Ya, itu mengabaikan margin yang tipis. Kalau di kami tentu saja ini tidak masuk karena marginnya tipis. Sekali lagi, ini kan setiap investor memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang value investing ya melihat PE-nya sekarang mungkin lebih rendah atau book value-nya sekarang lebih rendah dibandingkan masa lalu. Kemudian ada yang growth yang lihat ini pertumbuhannya bagus ya bisa dibeli. Ada yang seperti kami tidak hanya growth tapi juga dilihat dari marginnya, dilihat dari bisnisnya ini secara operasional dia efisien, tebal atau tidak. Nah, itu kita bisa jadi pertimbangan. Ya sebenarnya pertimbangan yang lain pun itu bisa menjadi kita untuk memilih yang mana, karena kan di market kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan alternatif yang lain ya gitu. Oke, jadi dalam jangka pendek mungkin ada potensi untuk penurunan secara teknikal, namun secara fundamental pertumbuhan oke, tapi sayangnya memang secara bisnis marginnya tidak terlalu baik menurut kami. Sekali lagi ini ya menurut kami ya, mungkin Anda punya parameter yang lain, bebas, boleh aja gitu. Lanjut. Assalamualaikum Pak Yap. TPNG review fundamental dan teknikal saham MSP. Ini saham HMSP atau TPNG, bagaimana prospek pertumbuhan untuk invest jangka panjang? Terima kasih, sehat selalu Pak Yap dengan tim, terima kasih doanya. TPNG atau nah ini TPNG itu saham apa sih? Nggak ada. Mungkin typo ya. Ya udah kita bahas MSP aja. Kemarin kita sudah sempat singgung saat pembahasan, ada yang tanya terkait gudang garam. Ya, apakah kan kita kan sekali lagi ini balik tadi seperti yang saya singgung sebelumnya di pembahasan sebelumnya, bahwa di market itu kita dihadapkan berbagai pilihan investasi, alternatif investasi. Di sektor ini ada yang paling baik ini, di sektor ini ada yang leading ini dan sebagainya, ada yang profitnya paling bagus adalah ini, ada yang pertumbuhannya bagus ini. Setiap sektor punya jagoannya lah secara fundamental ya. Nah, menurut saya ini sudah pernah saya bahas HMSP ini lebih baik dibandingkan kalau kita memang ingin berinvestasi di rokok ya. Kalau kita mau membandingkan dengan HMSP dan GGRM ya sudah kita bandingkan ya. Apakah sekarang ini HMSP sudah bisa dikatakan membaik? Bisa dikatakan secara revenue, secara top line tidak ada masalah dengan pertumbuhannya, karena di 2022 kemarin memang sudah bagus dan di 2024 ini berlanjut. Lihat ya, dari sekitar
5 atau 4 kuartal terakhir ini konsisten positif di atas. Nah, masalahnya adalah ini adalah di profitabilitas. Profitabilitasnya tebal, jauh lebih tebal dibandingkan dengan gudang garam. Silakan Anda bandingkan sendiri. Sudah saya bandingkan juga ya di Talk sebelumnya. Namun memang tidak akan seperti 2018 ke belakang saat ya aturannya sudah berbeda. Ya, sehingga margin yang diperoleh pun akan jauh lebih rendah meskipun masih lebih baik dibandingkan gudang garam. Nah, inilah ya. Kalau dari pertumbuhan menurut saya ini masih tumbuh ya, masih tumbuh dan bahkan kinerja 2023 kemarin secara tahunan itu adalah kinerja tertinggi ya sejak peak di 2019, di mana waktu itu revenue-nya 45 triliun ya. Kemudian datanglah COVID, drop menjadi 35 triliun sampai dengan 2021 dan mulai pulih di 2023 itu udah all time high lagi revenue-nya. Jadi kalau Anda bertanya apakah HMSP masih tumbuh? Masih tumbuh di atas. Tetapi di bawah ini mereka ada yang tidak bisa dikontrol ya, ada yang tidak bisa dikontrol gitu. Jadi mereka harus menurunkan margin untuk bisa tetap di atas tumbuh. Jadi ada yang dikompensasi di dalam pertumbuhan di atas itu ya, adanya cukai dan sebagainya, ada kompetisi dan sebagainya, itu ya itu akan terkompensasi di bawah. Akan tetapi meskipun terkompensasi, saya menganggap HMSP masih sangat jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya ya secara margin ya. Anda lihat di sini marginnya masih terbilang masih, Anda bisa bandingkan ya dengan emiten yang lain. Ini mengalami penurunan tetapi marginnya ini masih 19% untuk operasional dan 17% untuk bottom line-nya atau net profit margin-nya. Ya, ini yang saya bilang tadi, revenue di atas tumbuh dikompensasi dengan turunnya profitabilitas. Namun seturunnya profitabilitas HMSP masih segini. Sedangkan sedikit kita akan lihat di GRM yang head to head ya dengan HMSP. Marginnya berapa? Ya. Hanya 8% di 2018, kemudian di 2020 dia drop 6% dan terakhir dia di bawah 5%. So ya ini tereliminasi dari pilihan kami tentu saja. Ya, secara otomatis. Anda lihat tadi masih MSP masih hampir 20%, sedangkan gudang garam tidak lebih dari 5%. Ya, Anda simpulkan sendiri, ya. Gitu. Nah, lagi-lagi ya. Siapa orang nggak harus sama dengan kami. Anda nggak penting margin, yang penting gudang garam ya monggo gitu. Nah, MSP menurut kami jauh lebih baik. Prospek pertumbuhan ke depan saya rasa masih akan baik ya ke depannya, karena ya tercermin dari pertumbuhan dalam beberapa kuartal terakhir ini mereka masih cukup mampu untuk menjaga pertumbuhan secara konsisten di atas, dan juga di bawah terlihat tadi ada perbaikan menjadi lebih positif. Ya, semoga tidak ada sentimen-sentimen lain atau kebijakan-kebijakan baru yang membuat semakin susah untuk ya menjaga profitabilitas. Itu yang perlu Anda pantau ya, itu faktor yang tidak bisa dikontrol tentunya ya. Di dalam bisnis ya otomatis kita harus patuh ya dengan negara. Ya otomatis mereka sebagus apapun mereka ya, kalau negara memang tidak support ya tentu saja ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kan? Gitu. Jadi kalau kinerjanya masih sama dengan saat ini, saya rasa HMSP sendiri harga sahamnya ini sangat jauh dengan fundamentalnya, gapnya. Jadi ini mungkin yang berlaku adalah gap investing, di mana fundamentalnya turun mungkin secara profitabilitas, tetapi harga sahamnya ini jauh sekali dibandingkan. Nah, gap itulah yang kita eksploitasi. Yang kita harus explore adalah fundamentalnya dengan harga sahamnya itu, dan apabila terjadi gap yang tidak terapresiasi oleh market saat ini, yang kita harapkan
ya bisa dikatakan market itu berpartisipasi dengan adanya ternyata ini sudah market sudah menyadari adanya ada gap di antara harga saham dengan fundamentalnya, ya seperti itu. Jadi menurut saya harga sahamnya ini masih akan dalam jangka panjang berpotensi untuk terapresiasi sih, ya, harusnya gitu. Semoga tidak menurun ya, tentu saja ya. Itu akan hanya berlaku kalau HMSP bisa menjaga pertumbuhan yang saat ini ya, atau bisa improve lebih baik lagi. Tolong bahas saham Telkom, saham sudah tembus di bawah 3.000 untuk investasi, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang? Untuk berinvestasi perlu saya ingatkan sekali lagi, kami tidak berpatokan pada harga saham saja. Yang pertama kita harus lihat adalah fundamentalnya terlebih dahulu, ya. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya harga sahamnya sudah tembus 3.000, apakah sekarang ini saatnya beli? Berarti yang Anda lihat hanyalah harga sahamnya. Gitu. Nah, menurut kami sekali lagi ya, menurut kamu beda nggak apa. Menurut kami ini kurang tepat. Jadi dengan harga saham yang seperti ini, fundamental seperti ini, apakah kita menarik untuk melihat Telkom? Tidak menarik. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, masih banyak yang lain soalnya pilihan kita di peer ataupun di peers. Anda lihat di sini marginnya turun, secara profitabilitas kuartal 1 ini turun, dan ya bisa dikatakan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Telkom ini bukan yang termasuk menarik apabila market tidak crash. Makanya kita hanya beli saham Telkom itu ketika market crash aja, sedangkan market sekarang tidak crash. Oke? Itu yang seperti yang saya bilang sudah berkali-kali ya di Yeftalk ini. Gitu. Jadi kalau kami mungkin trading iya di saham Telkom, tetapi untuk investing mungkin di 2025 ada crash, kita akan beli. Ya. Kita akan lihat nanti seperti apa di 2025. Yang jelas sekarang ini secara pertumbuhan ya memang tidak akan mudah untuk membuat pertumbuhan, karena ya sekali lagi dia sangat besar Telkom tuh, ya. Makanya kami berinvestasi di big caps itu hanya akan dilakukan ketika market benar-benar crash. Misalkan crash itu seperti apa? Indeks tiba-tiba drop seperti di bulan Maret 2020. Ya, drop 30%. Ya. Kita akan lihat harga saham Telkom ini seberapa, apakah masih bisa turun lagi atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kalau menurut saya ini masih bisa turun lebih jauh ya. Gitu, karena ini memang ya sejak 2017 memang di situ aja. Makanya kita hanya berani invest ketika 2020, ketika memang ada penurunan yang cukup, ya bisa katakan cukup menarik. Ya, kalau dari sisi fundamental saya katakan banyak yang lebih baik. Ya, nah ini secara teknikal pun kalau Anda mau investasi hanya berdasarkan lihat teknikal, Telkom ini mungkin masih bisa turun dalam jangka panjang ke 2.500. Kenapa begitu? Ya ini karena konsolidasinya di situ. Ya makanya mungkin ya kita bisa mengalokasikan ke emiten yang lain untuk investasi ya, untuk menyiapkan mungkin peluang di tahun depan. Ya. Kenapa kok saya bilang tahun depan? Karena tahun ini saya lihat agak berat untuk crash marketnya. Mungkin efek setelah pergantian kepemimpinan itu akan dirasakan setahun pertama, seperti yang terjadi di 2015 itu sangat-sangat, itu tahun tersulit buat kami, buat saya ya, bukan 2020, 2015 ya, dimana ya Anda lihat sendirilah chart indeks ya, turunnya tuh pelan tetapi terus berkelanjutan ya, gitu. Anda lihat chart ISG di 2015 ya, seperti itulah kira-kira gambaran ya penurunan. Nanti ada risetnya ya, itu akan ada publikasi di website kami nanti terkait peluang-peluang ke depan setelah ya Prabowo naik gitu ya. Kita akan lihat nanti negatif dan positifnya
Ini sedikit keluar dari Telkom, tetapi Telkom ini pasti akan berkorelasi, pasti akan relevan dengan indeks ya, karena dia big caps. Ya, gitu ya. Ya, semoga dapat dipahami. Oke. Halo Pak Yep, mohon pembahasan ayam jika mau trading di saham ini bagaimana pandangannya, tunggu di berapa, apakah saat ini masih konsolidasi? Oke, kita lihat. Masih konsolidasi ya. Jadi kalau saya akan trading di saham seperti ini jika dia memang sudah keluar, tetapi kita lihat dulu ya. Apakah upside-nya ini cukup untuk trading? Ya, kemungkinan tidak, karena jadi tidak selalu saham konsolidasi tidak bisa ditradingkan ya. Kalau dia memang upside-nya cukup ya kita tradingkan. Ini kurang ya menurut kami. Jadi harus nunggu breakout dulu di atas 110 itu baru mungkin seperti ini dia mulai spike atau mulai menarik lagi. Mungkin target secara Fibo itu bisa dipakai untuk acuan. Misalkan di 0,3 gitu ya. 0,6 di 124 itu target swing jika breakout. Oke, gitu. Lanjut. Malam Pak Yep, PMMP penurunannya kira-kira sudah berakhir atau belum? Terima kasih atas atensinya. Oke. Kita lihat PMMP. Oh, mungkin ada kalau reversal yang dikatakan berakhir itu adalah reversal ya belum, tetapi apakah ada potensi untuk pullback atau naik di dalam tren turun? Sepertinya ada kemungkinan untuk dia pullback misalkan ke 226 sampai dengan 244 ini adalah resist ini. Oke. Jadi belum reversal tetapi ada potensi pullback gitu singkatnya. Halo Pak Yep, tolong bahas saham PTBA apakah layak untuk value invest atau dividend invest, untuk meminimalisir risk baiknya masuk di harga berapa? Ini sudah nanya ya tadi ya Telkom, jadi biasa jawab singkat aja. PTBA hanya akan menarik jika batubara sudah bagus harganya, itu satu. Ini saya ulangi yang kemarin-kemarin kita bahas juga. Kedua, sebesar apapun PTBA dividennya tidak masuk ke dividend investing. Karena apa? Karena dia tidak stabil ya, fluktuatif, bisnisnya tidak stabil, tergantung dengan komoditas. Kalau mau dividend investing, kalau saya akan masuk di perusahaan-perusahaan yang stabil secara margin, stabil secara pertumbuhan, dan memang konsisten dalam hal yield, dalam hal ya walaupun yield itu tergantung pembelian kita ya, yield itu pada saat itu, tetapi yield itu misalkan kita bisa beli saat crash ya kita dapat yield yang besar, tapi kalau kita belinya ketinggian yield yang besar jadi kecil. Nah itu ya, jadi tergantung. Jadi kalau saya mungkin akan lebih memilih ya banking ataupun ya, perusahaan-perusahaan major yang lain. Kalau PTBA itu saya rasa untuk trading lebih cenderung memang siklus ya, cyclical, jadi kita harus melihat tren batubara dan sebagainya itu ya gitu. Jadi silakan tonton sebelumnya sudah saya bahas berkali-kali. Malam Pak Yep, mohon info PNLF. Info apa? Mohon diberikan keterangan tambahan, silakan direvisi di kolom komentar. Yang jelas tidak bisa saya bahas. Malam Pak Yep, mohon pembahasannya untuk MBMA. Saya punya di 549 dan saya baca berita dia mau rek isu. Bagaimana prospeknya jika saya hold jangka menengah? Jika menurut Pak Yep bagus, bagaimana strateginya untuk MBMA? Makasih dan sehat selalu. Rakisu itu tergantung rakisu untuk apa. Kalau dia memang rakisu untuk nambel gali lubang tutup lubang ya jangan. Tapi kalau untuk tujuan pertumbuhan, tujuan ekspansi dan sebagainya ya nggak apa-apa sih. Terus rakisu itu juga sebenarnya untuk investasi, pandangan investasinya itu kita untuk mempertahankan delusi pemilikan, persentase kepemilikan, sehingga kita harus menebus barang yang baru keluar atau dirakisukan. Jadi ya itu lagi-lagi ya, kalau Anda investasi dan Anda rasa MBMA ini tujuannya untuk hal yang baik, pertumbuhan ke depan, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau bicara jangka menengah ini bisa dua hal, dua perbedaan. Anda mau invest
itu MBMA atau Anda mau trend following. Kalau trend following ini belum cocok karena memang belum uptrend ya, karena uptrendnya ini belum terkonfirmasi sempurna di atas 605. Jadi kalau saya mungkin akan cenderung memang melihat fundamentalnya ini layak untuk invest atau tidak gitu ya. Nah di sini datanya cukup terbatas ya, karena ini memang baru setahun ya, berarti yang berlaku adalah 2023 kuartal 3 dan 4. Apakah itu bagus atau tidak? Kalau tidak bagus ya tidak makan masuk gitu ya. Jadi lo kita seperti itu, kalau Anda beda nggak apa-apa. Nah kalau di sini kelihatannya ya ini baik, oke lah ya secara kinerja gitu ya, tetapi kalau kita lihat dari bottom line di bawah itu agak-agak kurang ya, kurang menarik karena dia turun nih ya dibandingkan sebelum IPO. Nah sekarang kalau kita melihat seperti ini, kita harus mempelajari apakah dampak dari Rakisunya. Nah sayangnya di sini nggak ada infonya ya untuk apa gitu. Jadi itu yang saya, mungkin PR Anda adalah Anda mau trend following. Kalau trend following ini bukan untuk trend following saham ini, dan kalau untuk investasi Anda perlu mengkaji lebih dalam apa Rakisunya itu, untuk apa, kepentingannya apa, dan apakah itu akan berdampak kepada pertumbuhan atau tidak. Itu ya, jadi PR-nya di situ. Kalau saya rasa mungkin sekarang ini saya akan cenderung ke trading ya di saham MBMA ini. Mungkin ini swingnya masih bisa berlanjut ya, swing ke area 670 sampai dengan 700 itu masih memungkinkan karena di sini sedang pengujian resist. Jadi tunggu breakout untuk naik ke sana. Oke, gitu ya. Oh iya, untuk bicara trend following, layanan kami 2 minggu lagi akan launching dan resmi beroperasi. Jadi bagi Anda yang ingin trading trend following jangka menengah, ingin trading tapi santai karena tidak punya banyak waktu, atau Anda seorang part-time trader, layanan ini mungkin akan cocok untuk Anda. Jadi silahkan, tapi untuk full time jangan, join private trading room saja karena ya mungkin saja Anda akan bosan karena kita cenderung akan beli dan hold sampai dengan profit itu mencapai maksimal. Jadi ya nggak mungkin cepet-cepet dan buru-buru ya. Jadi itu perbedaan dengan private trading. Sudah saya buatkan videonya, perbedaan antara kedua layanan ini, private trading room dengan Bulls Hunter. Oke, kita lanjut. Pak Batu review saham Visi masih bagus nggak buat masuk di emiten ini? Masuk untuk apa? Untuk trading, untuk investing? Ini silahkan direvisi dulu. Karena ya berbeda jawabannya, kalau mau trading ya beda, investing juga beda, cara ngeliatnya, cara analisanya juga beda ya. Jadi silahkan direvisi. BRPT hari ini 3 kali masuk, 3 kali cut loss, 500.000 hilang. Ya kenapa? Kenapa kok cut loss sampai dengan 3 kali? Apakah Anda scalping atau ya nggak apa-apa sih cut loss ya, namanya trading nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau sampai 3 kali itu ada yang salah sih ya gitu, terlalu cepat mungkin, terlalu ketat ya. Tapi ya kalau itu tergantung dengan Anda sih ya. Sering cut loss itu bukan berarti jelek ya, berarti Anda mungkin saja sangat berhati-hati, itu bisa daripada nyangkut mending cut loss ya, itu prinsip. Tapi ya lagi-lagi ya Anda bagaimana tradingnya itu perlu dievaluasi gitu loh ya. Dan juga ini bukan berarti saham BRPT-nya jelek, tapi Anda mungkin timingnya kurang tepat, analisanya kurang tepat, sehingga menyebabkan loss. Ini tidak hanya di BRPT, saham yang lain pun juga bisa sama. Anda masuk dalam tanda kutip begajulan gitu ya, mohon maaf ya, itu ya bisa menyebabkan loss berkali-kali gitu ya. Kita aja yang berhati-hati bisa cut loss, apalagi yang begajulan gitu ya. Itu jadi sehingga kalau kita memang ya, kalau kita selalu menempatkan posisi sebagai trader kecil, investor kecil, jadi ya harus memang hati-hati sekali, nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh FOMO, nggak boleh lihat harga saham naik langsung beli gitu, nggak bisa gitu ya, kejar-kejaran gitu, itu berbahaya.
Ya syukur bisa Anda ngerti risiko sehingga Anda mau cut loss. Ada yang banyak di luar sana yang tidak paham itu, ya nyangkut gitu ya. Jadi kalau saran dari terakhir buat Yeftok malam ini sudah selesai ya, karena sudah saya jawab semua. Jadi saran saya kalau Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini, saham Barito Group Anda ikuti, tetapi Anda harus paham benar bagaimana memposisikan diri. Apakah Anda trading atau investing? Kalau di kami jelas trading aja, investing no. Ya, kenapa itu alasannya? Ya Anda cek fundamentalnya saja. Gitu ya. Jadi harga saham yang naik itu belum tentu layak invest, belum tentu. Dan saham yang turun belum tentu tidak layak invest, belum tentu. Makanya kita harus cek bagaimana fundamentalnya. Apakah penurunan itu adalah peluang atau kenaikan itu adalah sebuah jebakan. Kita harus tahu itu. Sudah banyak orang kejebak di market. Hanya sekian persen yang paham, yang melek dengan risk, ya mereka yang selamat. Ya, jadi pastikan berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan dibalik. Jangan pernah membalik cara seperti itu. Trading itu adalah, ataupun investing itu adalah berpikir baru bertindak. Jangan pernah dibalik. Bertindak dulu, beli dulu, baru berpikir. Nah itu kemungkinan besar akan negatif hasilnya. Ya boleh dicoba, boleh dibuktikan sendiri. Itu pesan saya buat terutama untuk pemula-pemula. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftok malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftok. Apapun yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi. Prediksi dan analisa yang disampaikan di Yeftok ini tentu saja bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu mengolahnya, perlu menelaahnya, buat trading plan, buat investing plan. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.